Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Kota Mojokerto rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus sholihat, semua kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian kitab kumpulan 88 mutiara faidah. Kita masih dalam pembahasan perkataan tabi'in dan para salaf rahimahumullah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masuk pembahasan poin yang ke-16 kalau tidak salah, berjudul keberanian. Di poin ini penulis menukilkan ucapan seorang ulama besar, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, asy-syaja'atu laysat hiya quwwatal badan. Menurut agama kita, agama Islam, asy-syaja'atu, keberanian itu, laysat hiya, ia bukanlah, quwwatal badan, kuatnya badan. Jadi seorang yang badannya kuat tidak menjamin dia memiliki sifat pemberani. Kemudian beliau mengatakan, faqad yakunur rajulu, maka terkadang ada seorang laki-laki qawiyal badan, badannya kuat. Jadi terkadang ada seorang laki-laki badannya kuat, namun dhaifal qalbi, hatinya lemah. Dia bukan orang yang pemberani. Kemudian beliau memberikan pernyataan bahwa kekuatan atau keberanian itu bukan muncul dari kuatnya badan, namun kuatnya hati dan teguhnya hati. Disitulah akan mendorong orang untuk berani. Beliau berkata, wa innama hiya, sesungguhnya keberanian itu adalah kuwatul qalbi, kuatnya hatinya seseorang, wa thabatuhu, dan teguhnya.
Jadi seorang yang memiliki hati yang kuat dan teguh sebenarnya adalah seorang pemberani. Adapun mereka yang hanya sekedar kuat badannya, tidak jaminan baginya memiliki hati yang pemberani. Ucapan ini dinukil oleh penulis dari kitab Al-Istiqamah di jilid yang kedua, Al-Mujallad Ats-Tsani, Safhat As-Sab'in wa Mi'atain, halaman 270. Faedah ucapan ulama. Dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tersebut, kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya satu, keberanian itu adalah kuat dan teguhnya hati di atas agama Islam. Jadi keberanian itu adalah kuat dan teguhnya hati di atas agama Islam. Apabila seorang hatinya kuat memegang teguh agama Islam, maka itulah orang yang pemberani. Yang kedua, faedah yang kedua adalah seseorang yang badannya kuat, jika hatinya lemah, maka tidaklah ia disebut sebagai pemberani. Sekalipun badannya kuat, jika hatinya lemah, maka ia tidak disebut sebagai seorang pemberani. Oleh karena itu, di zaman Rasulullah SAW, kita dapati dalam sejarah banyak sahabat-sahabat itu badannya kurus. Bahkan sebagian besar mereka kurang makan, sedikit bahan makanan yang mereka miliki. Bahkan ketika mereka berangkat berperang, logistik mereka kalah dengan logistik yang dimiliki oleh musuh. Namun demikian, Allah memberikan kemenangan-kemenangan demi kemenangan pada mereka, disebabkan mereka memiliki hati yang kuat dan teguh. Kuat di dalam berpegang pada agama Islam dan teguh istiqomah di atas ajaran Islam. Maka keberanian itu munculnya dari hati yang kuat dan teguh, bukan dari badan yang kuat dan sehat. Kemudian poin yang ke-17. Yang ke-17 berjudul dosa terhapus dengan istighfar. Kita nukilkan juga ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wa kullu ma yusibul mu'mina, semua apa saja yang menimpa diri seorang mukmin, minasyarri, berupa keburukan, fa innama huwa bidhunubih, maka sesungguhnya itu disebabkan dosa-dosanya. Jadi apapun yang menimpa diri seorang mukmin itu sebabnya adalah dosa-dosa. Jika seorang sadar, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menyalahkan siapapun. Keburukan-keburukan yang dia terima, musibah-musibah yang menimpanya, itu semuanya disebabkan dosa-dosa yang dia kerjakan. Seandainya dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, bertaubat, niscaya Allah akan menjauhkan dia dari berbagai macam keburukan, dan Allah akan segera angkat musibah dan bencana yang menimpa dirinya. Maka ucapan dari Syekhul Islam ini menjadi nasihat bagi kita para jemaah. Jangan salahkan siapapun, salahkan diri kita sendiri apabila banyak keburukan yang menimpa kita. Itu tidak lain karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berkata, wal istighfaru, dan permohonan ampun kepada Allah taala itu akan yamhud dzunub, akan bisa menghapuskan berbagai macam dosa. Kalau kita mau membaca astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Jika kita bersih dari berbagai macam dosa, fa insyaallah Allah akan jauhkan kita dari berbagai macam musibah, bencana dan keburukan-keburukan. Fayuzilu
Maka istighfar bukan hanya menghapuskan dosa, ia juga bisa menghilangkan al-adzab, menghilangkan siksaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat azab Allah Subhanahu wa taala dengan sebab seorang memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal surat nomor 8 ayat yang ke-33. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan menyiksa mereka, tidak akan menimpakan siksaan kepada mereka. Wa hum yastaghfirun, jika mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar para jamaah. Sudah banyak guru-guru kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah pandemi ini. Kerabat kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai. Dan sampai detik ini para jamaah masih banyak sebagian jamaah kita yang dulunya masuk rumah sakit kemudian keluar disebabkan wabah, belum fit sampai sekarang para jamaah. Sesak masih ada di dadanya. Ada yang kalau berjalan sebentar sudah ngos-ngosan. Ada yang cerita kepada kita, kalau buat sedikit angkat berat sudah tidak kuat lagi. Ini semuanya disebabkan dosa-dosa kita. Maka Allah di sini mengkhabarkan kepada kita, jika hamba-hambanya memperbanyak istighfar, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Allah yang berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan sekali-kali menyiksa mereka, wa hum yastaghfirun, jika mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ya ikhwan, istighfar wahai akhwat, Bapak Ibu sekalian, perbanyak istighfar. Jangan digunakan lisan kita untuk hal-hal yang buruk. Jangan digunakan untuk al-ghibah, menggunjing, an-namimah, adu domba, asyatam, mencaci maki, al-istihza, mengolok-olok. Jangan. Gunakan untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, khususnya istighfar. Karena istighfar yang akan bisa menghilangkan, mengangkat segala musibah dan bencana, yang akan bisa menghilangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat yang jelas-jelas Allah tegas di sini mengatakan mereka-mereka yang beristighfar tidak akan diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang ke-33. Dan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini disebutkan dalam kitab Jami'ul Masail di mujallad yang ke-6. Sadis itu tolong dibetulkan, di terjemahannya ada kekeliruan. Di jilid yang ke-6 Safhata arba wa sab'ina wa mi'atain, halaman 274. Faidah ucapan ulama. Yang pertama, seorang mukmin ditimpa keburukan itu diakibatkan dari dosa-dosa yang dikerjakannya. Jadi semua keburukan yang menimpa seorang mukmin sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dari dosa-dosa yang diperbuatnya. Saya tadi berjam membaca berita, ya Allah, di beberapa tempat digerebek itu anak-anak muda para jemaah, berkumpul laki-laki perempuan, mabuk-mabukan di situ, mengkonsumsi narkoba, ganja, bahkan berzina. Naudzubillah min dzalik. Jika demikian ini kondisi generasi muda kita, naudzubillah min dzalik, jangan heran jika azab, siksaan, ujian, bencana, musibah terus menimpa negeri ini. Naudzubillah min dzalik. Bahkan banyak di antara anak-anak muda usia-usia SMA dan SMP itu, naudzubillah, narkoba itu menjadi konsumsi harian mereka. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah tidak punya uang, mereka menjambret,
mencuri, merampok. Dan ini musibah besar menimpa kaum muslimin. Apabila kaum muslimin mendiamkan ini, maka jangan heran jika Allah menimpakan azab kepada kaum muslimin. Maka seorang mukmin hendaknya dia introspeksi diri. Kenapa banyak keburukan yang menimpa dirinya? Tidak lain dan tidak bukan itu sebabnya adalah disebabkan dosa-dosa yang diperbuat oleh dirinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dan Allah menghilangkan, mengangkat siksa dengan sebab istighfar. Jadi sebab yang paling utama yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan menghilangkan segala azab dan siksa bencana adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Ingat Allah, baca kalimat-kalimat thayyibah dan berusahalah menangis para jemaah. Apakah ketika berdoa, membaca Al-Quran dan sholat? Kalau kita membaca biografi para salaf, maka di antara para salaf mulai dari mengangkat tangannya berdoa sampai selesai air matanya bercucuran, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesarannya, mengingat kemahakuasaannya, mengingat banyak dosanya. Dan di antara para salaf ada yang setiap membaca Al-Quran, mushafnya basah karena air matanya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setiap kali sholat beliau menangis dan tidak mampu beliau menahan tangisannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Aisyah untuk memberi tahu Abu Bakar agar beliau menggantikan Rasulullah sebagai imam, Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, tunjuk aja yang lainnya. Ayahku seorang yang tidak mampu menahan tangis ketika sholat. Ketika dekat dengan Allah, ayahku senantiasa tidak mampu menahan tangisnya. Tunjuk saja yang lainnya." Dan subhanallah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang banyak beristighfar, yang banyak beristighfar, maka akan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan bencana dengan sebab istighfarnya tersebut. Sehingga pembahasan ke-17 ini, mari saya pribadi mengajak kepada diri saya pribadi dan para jamaah sekalian, bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak menyalahkan. Tidak pantas kita menuduh orang, menyalahkan orang. Perbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bencana ini, musibah ini, agar kehidupan kita berjalan normal kembali dengan kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18 berjudul haramnya berbicara urusan agama tanpa ilmu. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah dia berbicara tentang urusan agama tanpa ilmu. Lihat para jemaah, baru-baru ini ada yang mengatakan bahasa Arab itu merupakan apa? Penyebab munculnya terorisme di Indonesia. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya berbicara tanpa ilmu. Justru kalau seorang belajar bahasa Arab dengan sebenar-benarnya, niatnya ikhlas karena Allah, kemudian dia niatkan untuk memahami agamanya, dia tidak akan menjadi seorang teroris. Abadan, selama-lamanya tidak akan. Apabila dia betul-betul mempelajari bahasa Arab dengan niat ikhlas karena Allah untuk memahami agamanya. Seorang jatuh kepada pemahaman terorisme, pengkafiran, khawarij, itu sebabnya bukan bahasa Arab para jemaah. Itu sebabnya karena tidak faham agama. Makanya tidak ada ulama-ulama terdahulu menjadi teroris, tidak ada. Lihat dari Imam Ahmad bin Hanbal, 3 generasi pemerintahan di penjara. Beliau tidak pernah menggerakkan masanya, umatnya untuk memberontak. Padahal seandainya, kata para ulama, Imam Ahmad berbicara, mengajak memberontak, pasti tumbang pemerintahan waktu itu. Pengikutnya Imam Ahmad lebih banyak daripada pengikutnya raja. Dan pengikutnya, murid-muridnya Imam Ahmad berani mati dan berani berjihad di jalan Allah.
Tapi Imam Ahmad tidak pernah menggerakkan massa untuk membebaskan dirinya, karena beliau tahu itu bukan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal di penjara para jemaah. Panjenengan kalau membaca biografinya tidak bisa menahan tetesan air mata. Menyedihkan sekali. Badan yang kurus, tidak diberi makan, disiksa. Ya Allah. Beliau tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk memberontak, tidak pernah para jemaah. Beliau bersabar. Walhasil, hasilnya apa? Ketika beliau meninggal dunia, tidak ada orang yang tidak ingin menyolati jenazahnya. Sampai musuh-musuhnya pun ingin menyolati jenazahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Itulah contoh keteladanan dari para ulama kita, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berbicara tentang urusan agama Islam tanpa dasar ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 661 Hijriah dan wafat di tahun 728 Hijriah rahmatullah alaih. Beliau berkata, "Man takallama fid dini," barang siapa berbicara dalam urusan agama, bila ilmin, dengan tanpa ilmu, kana kadziban, maka orang itu sebenarnya seorang yang telah berdusta. Seorang berbicara tentang urusan agama tanpa ilmu, maka dia adalah seorang yang telah berdusta. Sebab mengatakan sesuatu yang tidak pernah ada dasarnya. Allah tidak pernah menurunkan ayatnya, Rasulullah SAW juga tidak pernah mensabdakannya, kemudian dia berbicara mengatasnamakan ini adalah Islam, maka dia adalah orang yang telah berdusta. Wa in kana, sekalipun dia la yata'ammadul kadzib, tidak sengaja untuk berdusta. Ucapan yang mulia ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa di Al-Mujallad Al-Ashir Safhat Tisa wa Arba'ina wa Arba'imi'ah, halaman 449. Faidah ucapan ulama tersebut, ada beberapa faidah bisa diambil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tersebut, bahwa siapa yang berbicara tentang urusan agama tanpa ilmu, maka dia telah teranggap berdusta sekalipun dia tidak sengaja untuk berdusta. Faidah yang pertama, haramnya berbicara tentang agama tanpa ilmu. Haram berbicara tentang masalah urusan agama Islam tanpa dasar ilmu. Yang kedua, ilmu syar'i itu adalah firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Itu baru dikatakan ilmu syar'i. Jadi ilmu dikatakan ilmu agama apabila isinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya difahami, ditafsirkan dan disyarah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, generasi dahulu yang saleh, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itulah yang disebut dengan ilmu syar'i. Apabila ada orang berbicara tentang ilmu agama, ternyata tidak ada firman Allah, tidak ada ayatnya, tidak pula ada hadisnya. Kalaupun ada, ternyata ayat itu tidak difahami dengan pemahaman as-salafus saleh, maka dia tidak sedang berbicara ilmu agama. Seorang yang berbicara ilmu agama, maka dasarnya harus firman Allah dan sabda Rasulullah, dan keduanya dijelaskan sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Yang ketiga, para jemaah, seorang yang berbicara tentang Islam tanpa ilmu itu, hakikatnya dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun tidak ada unsur kesengajaan baginya untuk berdusta. Dia tidak sengaja berdusta dan dia tidak ada niatan untuk berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Tapi ketika dia mengatakan ini adalah dari Islam, sedangkan Allah tidak pernah menyampaikan dalam Al-Quran dan Rasulnya juga tidak pernah mensabdakannya dalam hadisnya,
maka dia dihitung sebagai seorang yang telah berdusta. Maka dari itu para jemaah, kajian-kajian itu yang bagus pakai kitab. Seandainya tidak pakai kitab, maka harus disebutkan ayatnya, hadisnya, mana ucapan-ucapan ulama yang menjelaskan hal itu. Seperti ini tadi, kita barusan membacakan firman Allah dalam surah Al-Anfal 33, menukil ucapannya Syekhul Islam yang menjelaskan ayat tersebut, bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Adam turun di dunia ini, di bumi, bagaimana kisahnya? Diturunkan di tempat yang berbeda dengan istrinya. Apa yang diucapkan oleh Adam? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan apa yang diucapkan oleh Yunus ketika dia ditelan oleh ikan khut, ikan yang besar sekali, dan dia dibawa ke dasar lautan di tengah malam. 3 kegelapan menyelimuti Yunus. Gelap di dalam perutnya ikan, gelap di dasar lautan, dan gelapnya malam. Apa yang diucapkan oleh Yunus alaihi salatu wassalam? Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan dirinya banyak berbuat zalim. Dan apa hasilnya? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara akal tidak bakal selamat. Sudah ditelan ikan, dibawa ke dasar lautan para jemaah. Tinggal masuk ke pencernaannya ikan, pasti meninggal sudah. Tapi ternyata Allah membawa ikan itu ke daratan untuk memuntahkannya ke daratan. Inilah faidah dari banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengakui dosa-dosa kita. Kemudian faidah yang keempat dari ucapan ulama tersebut, wajibnya para ulama, para dai, para ustadz, para kiai, para gus, guru agama untuk selalu belajar ilmu syar'i, ilmu agama Islam. Kemudian setelah itu berusaha untuk mengamalkannya, berupaya untuk mengamalkan ilmunya. Setelah mengamalkan, berupaya untuk mengajarkannya dan mendakwahkannya. Jadi wajib para ulama, dai, ustadz, kiai, gus, guru agama untuk belajar ilmu syar'i, kemudian beramal berdasarkan ilmunya, lantas mengajarkan dan mendakwahkannya. Jika para jemaah, guru-guru agama tidak belajar ilmu syar'i, lebih-lebih kita jamaahnya, maka wajib para guru belajar terus agar dia bisa beramal berdasarkan ilmu, kemudian bisa mengajarkan ilmunya dan mendakwahkannya. Ini faedah yang bisa diambil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tersebut. Pembahasan yang berikutnya, yang ke-19, berjudul diam itu lebih baik. Al-Imam Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala berkata, "Lau sakata walau sakata man la yadri." Walau dan seandainya, andaikan sakata, diam, man la yadri, seorang yang tidak memiliki ilmu, seorang yang tidak tahu apa-apa tentang urusan agama, lastaroha, niscaya dia akan bisa hidup tenteram. Orang yang tidak berilmu, kalau diam tidak bicara, maka hidupnya akan tenteram. Wa aroha, bukan hanya tenteram, dan dia akan membuat orang lain juga hidup tenteram. Kalau orang yang tidak berilmu tidak berbicara masalah agama, dia diam untuk urusan agamanya. Wa qallal khata', dan akan sedikit kesalahan yang diperbuatnya. Wa kathuras shawab, dan akan banyak hal yang benar yang diperbuatnya. Disebutkan ucapan ini dalam kitab Tahdzibul Kamal di jilid yang keempat halaman 362, Al-Mujallad Ar-Rabi' Safhata Ithnataini wa Sittina wa Thalathimi'ah. Pelajaran yang bisa dipetik dari ucapan ulama tersebut,
Faedah ucapan ulama. Yang pertama, nama lengkap Al-Mizzi adalah Jamaluddin Abul Hajjaj Yusuf bin Az-Zaki Abdurrahman bin Yusuf Al-Halabi Asy-Syafi'i. Ada kesalahan sedikit di situ, dibetulkan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nama lengkapnya Jamaluddin. Jamaluddin itu lakop, gelarnya. Abul Hajjaj. Abul Hajjaj itu kunyahnya. Namanya adalah Yusuf Imam Al-Mizzi bin Az-Zaki Abdurrahman. Ayahnya bernama Abdurrahman bin Yusuf Al-Halabi Asy-Syafi'i. Halab itu dari Suriah. Jadi beliau adalah ulama berkebangsaan Syam, dari negeri Syam. Beliau rahimahullah ta'ala lahir di Aleppo. Jadi Halab itu kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan Aleppo pada tahun 654. Jadi beliau ini lebih tua 7 tahun dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau wafat di Damaskus pada tahun 742. Jadi lahir pada tahun 654 dan wafat pada tahun 742 Hijriah. Dan beliau adalah penulis kitab Tahdzibul Kamal. Penulis kitab Tahdzibul Kamal. Insyaallah bagi yang belajar rijal as-sanad, perawi-perawi hadis, insyaallah kenal kitab ini. Pelajaran yang kedua, diam atas ketidaktahuan adalah sikap yang membawa kepada ketenteraman. Jadi apabila orang-orang yang tidak punya ilmu itu diam, maka akan tentram hidupnya. Bukan hanya tentram, dan juga jauh dari kesalahan akibat fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang tidak berilmu. Tentram para jemaah. Kalau orang tidak berilmu, diam, tidak berbicara tentang urusan agama, apalagi urusan-urusan besar, masalah-masalah besar, maka kehidupan itu akan tentram. Tidak ada kekacauan. Dan akan banyak hal yang benar, karena yang berfatwa adalah memang yang berhak untuk berfatwa, yaitu orang yang alim. Jadi banyak kebenaran yang tersebar, sebab yang berbicara adalah orang yang alim. Sekarang ini amburadul para jemaah. Di Facebook, di YouTube, banyak orang berbicara tanpa dasar ilmu. Bahkan hal-hal yang sudah jelas keharamannya itu bisa menjadi tidak haram lagi. Riba kata mereka tidak haram, karena itu adalah biaya administrasi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi riba dianggap sebagai biaya administrasi. Jelas-jelas sesuatu yang haram menjadi tidak haram. Na'udzubillah min dzalik. Itu semuanya disebabkan adalah fatwa-fatwanya orang-orang yang tidak berilmu. Dan juga sikap diamnya mereka yang tidak berilmu akan membuat mereka banyak belajar ilmu daripada berbicara tanpa ilmu. Jadi orang yang tidak berilmu kalau dia diam, tidak berbicara, tidak berceramah, tidak mengajar, maka dia akan banyak ilmu karena dia apa? Belajar terus, mengkaji sampai dia cukup ilmu, baru dia menyampaikan ilmunya. Oleh karena itu, kalau kita melihat sirahnya para salaf, mereka akan banyak meriwayatkan hadis di usia lebih dari 40 tahun rata-rata. Jadi usia muda itu cari hadis, baru nanti setelah banyak hadisnya diriwayatkan di usia lebih dari 40 tahun. Supaya matang ilmunya, dalam ilmunya, luas ilmunya. Tidak seperti orang-orang sekarang ini. Maka kita lihat kadang-kadang, mohon maaf ini, saya tidak mengkritik ya. Ada sebagian dari kita, misalnya ngaji kitab, baru kitabnya mungkin di depan ini separuh belum ada, sudah selesai, ganti kitab yang lain. Kenapa demikian bisa terjadi? Salah satu sebabnya adalah kurang ilmu. Kalau orang banyak ilmu, diselesaikan kitabnya sampai selesai, baru ganti kitab yang baru, selesai lagi, ganti kitab yang baru. Jangan mengkaji kitab, baru di awal-awal kitab sudah ganti kitab lagi. Nanti kitab itu dikaji, baru di awal-awal ganti kitab lagi. Tidak demikian orang yang berilmu. Orang yang berilmu, dia akan mengkaji sesuai dengan ilmunya sampai selesai. Jika sudah selesai, baru dia ganti kitab yang lainnya. Maka dari itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan Imam Al-Mizzi ini adalah ucapan yang sangat baik sekali.
yang memberikan nasihat bagi kita agar kita tidak berbicara tanpa dasar ilmu. Kalau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengajarkan kepada kita, jangan berbicara yang tidak ada salafnya. Jadi jangan berbicara yang mana apa yang kamu bicarakan itu tidak ada orang terdahulu yang mengucapkannya, karena itu banyak salahnya daripada benarnya. Jadi kalau kita mau berbicara, lihat dulu apakah orang dahulu pernah mengucapkan ucapan itu atau tidak. Jika ulama-ulama dahulu tidak pernah berbicara, jangan berbicara tentang hal itu. Sama seperti ketika Imam Malik didatangi oleh seseorang. Orang ini bertanya kepada Imam Malik, tahu Imam Malik para jemaah? Dengan Rasulullah itu hanya terpaut dua perawi, Nafi' dan Ibnu Umar. Sudah sampai kepada Rasulullah SAW, dekat sekali, Nafi' dan Ibnu Umar. Kalau sekarang misalnya kita meriwayatkan hadis, butuh 27 orang sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau ini cukup 2 orang sudah sampai kepada Nabi SAW. Ketika ada seorang laki-laki datang di majelisnya beliau, bertanya kepada beliau, kaifastawa, bagaimana Allah itu beristiwa? Maka beliau menunduk, keringat bercucuran dari beliau, menahan amarah, mukanya merah, sambil beliau memukul-mukulkan ranting yang beliau bawa ke tanah. Setelah itu beliau mendongakkan kepalanya, mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun, istiwa itu maknanya sudah diketahui para salaf, para sahabat tabi'in atau tabi'in, tidak ada yang meragukan maknanya. Wal kaifu majhulun, tapi bagaimananya Allah beristiwa tidak ada yang tahu bagaimana Allah beristiwa. Wal imanu bihi wajibun, beriman yakin bahwa Allah beristiwa di atas arasnya wajib. Was-su'alu anhu bid'atun, bertanya tentang bagaimananya itu adalah perkara yang bid'ah. Lihat bagaimana Imam Malik mensikapi, sebab di zamannya belum ada, apalagi di zaman sebelumnya ada orang yang mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini walaupun sifatnya bertanya, tapi dia telah berbicara tanpa dasar ilmu. Belum ada di kalangan sahabat bertanya kepada Nabi tentang bagaimana Allah beristiwa. Sekarang berjamaah, mohon maaf, saya belum pernah bertemu Pak Jokowi, bagaimana saya bisa menggambarkan pribadinya beliau? Saya belum pernah bertemu dengan Gubernur Khofifah, bagaimana saya bisa menggambarkan pribadinya beliau? Sekarang kita belum pernah berjumpa dengan Allah, bagaimana kita mau menggambarkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan bisa. Sedangkan Allah tidak pernah menggambarkan bagaimana istiwanya Allah. Allah hanya menghabarkan kepada kita bahwa Allah beristiwa di atas arasnya, imani dan jangan diputar balikkan ayat tersebut. Maka Imam Malik mengatakan, akhriju hadzal rajul, keluarkan orang ini dari majelisku, kata beliau. Fa ukhrij, maka orang itu diusir dari majelisnya siapa? Al-Imam Malik. Untuk menjaga agama, Imam Malik melarang orang berbicara tanpa dasar ilmu. Walaupun sifatnya bertanya. Bagaimana kalau dia berfatwa? Bertanya saja, jika tidak pernah pertanyaan ini diajukan di zaman para sahabat, tidak boleh, apalagi para jemaah berfatwa tanpa ilmu. Ini pernah dialami di Saudi Arabia, para jemaah, di majelisnya para ulama. Ada sebagian mahasiswa atau santri bertanya begini, Syekh, bagaimana nanti kalau kita di bulan, sholatnya bagaimana? Syekhnya mengatakan, nanti kalau kamu sudah di bulan, tanya saya jawab. Karena bertanya sesuatu yang tidak atau belum terjadi, buat apa ditanyakan? Tidak ada faedahnya. Kalau kamu sekarang di bulan, kamu tanyakan bagaimana sholatnya di sana. Orang belum di bulan kemudian berfatwa atau ditanyakan bagaimana sholat di sana, nanti akan ngarang-ngarang berjamaah. Sebab dia belum di sana. Kalau di sana nanti dia menggambarkan, oh saya di bulan itu begini, bagaimana kami sholat, baru saya memberikan jawaban. Nah ini bagaimana di sana belum tahu bagaimana akan diberi jawaban. Karena fatwa itu sesuai dengan pertanyaannya, gambaran dari pertanyaannya. Maka sebagian ulama itu marah berjamaah. Dan ini yang sering dimarahi orang Indonesia. Mohon maaf ini ya. Jadi teman-teman Indonesia pertanyaannya sering aneh-aneh, hal-hal yang belum terjadi atau tidak akan terjadi atau mustahil terjadi ditanyakan. Buat apa? Apa faedahnya buat kita berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga lebih baik seorang muslim itu diam
tidak berbicara karena itu membuat dirinya tentram dan akan membuat orang lain tentram, akan sedikit kesalahan yang diperbuatnya dan akan banyak kebenaran yang akan dia bisa pelajari. Sebab kalau dia diam, akhirnya dia mau belajar, ilmu didapatkan, kebenaran didapatkan. Berbeda dengan orang yang sudah berbicara. Biasanya orang yang sudah berbicara tidak mau disalahkan para jemaah. Biasanya orang yang sudah berbicara akan tidak mau disalahkan. Ini pelajaran dalam kesempatan malam hari ini. Ada 4 ya. Ada 4 poin yang bisa dikaji dalam kesempatan malam hari ini. Yang pertama tentang keberanian, bahwa keberanian itu adalah bersumber dari kuatnya hati dan teguhnya hati, bukan dari badan yang kuat. Kemudian yang kedua, poin yang ke-17, dosa manusia itu bisa dihapus dengan istighfar. Bahkan istighfar bisa mengangkat azab bisa hilang disebabkan manusia banyak beristighfar. Kemudian poin yang ke-18, pembahasan yang ketiga, haramnya seseorang berbicara tentang urusan agamanya tanpa ilmu. Maka dari itu kita tidak boleh berbicara tanpa dasar ilmu. Kemudian yang ke-19, pembahasan yang keempat di malam hari ini, diam itu lebih baik daripada berbicara. Jadi kalau tidak punya ilmu, lebih baik kita diam, tidak berbicara. Maka tolong ini diamalkan para jemaah. Di WA kita, jangan kita memberikan komentar dan seterusnya. Yang saya prihatin ini sebagai nasihat terakhir para jemaah, beberapa jamaah pengajian atau santri itu terkadang memvonis gurunya. Ini yang saya kadang-kadang prihatin. Gurunya belajar bertahun-tahun di pesantren sampai di perguruan tinggi, dia vonis, padahal dia baru ngaji setahun 2 tahun. Itu pun kajiannya sepekan sekali. Bagaimana dia bisa menilai gurunya para jemaah? Makanya banyak sekarang ini di zaman ini orang-orang yang naudzubillah min dzalik disusupi sifat-sifat sombong. Jadi dia mulai muncul dalam dirinya sifat-sifat sombong, menilai orang demikian, bahkan ada ya, jamaah Facebooker itu katanya ustadz di Indonesia yang bisa diambil ilmunya hanya 2, Ustadz Yazid sama Ustadz Abdul Hakim. Naudzubillah min dzalik. Jadi hanya Ustadz Yazid dan Ustadz Abdul Hakim. Ini namanya ta'assub, fanatik buta pada jamaah. Ustadz tuh banyak, kiai banyak, jangan dicukupkan hanya 2. Kalau kamu pengen ngaji kepada 2 guru itu bagus, tapi jangan menghalangi orang ngaji kepada guru yang lain. Dari mana kamu menilai guru yang lain tidak punya ilmu? Ilmu dari mana? Siapa yang mengatakan hanya 2 orang ini saja yang layak diambil ilmunya? Kita menghormati guru-guru kita itu. Ustadz Yazid, guru saya. Ustadz Abdul Hakim, gurunya para ustadz di Jakarta. Tapi jangan kita kemudian memvonis ustadz yang lain tidak layak diambil ilmunya. Seberapa kita bisa mengukur kedalaman ilmunya ustadz itu berjemaah? Kadang-kadang, mohon maaf, belum bisa bahasa Arab, ya, tidak bisa baca kitab, dan seterusnya, banyak kekurangannya. Tiba-tiba menilai guru-gurunya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.